Yan Xiaochen. Biarkan selingkuhanmu menemani kamu untuk bercerai dengan REI. Kamu benar-benar hebat. Ayo naik mobil. Apa yang ingin kamu bicarakan? Karena Pak Ho sudah bilang begitu, maka saya akan langsung ke intinya. Sebenarnya saya hanya ingin tahu, alasan sebenarnya kamu menentang Shen Hou dan Yan Xiaochen bersama. Apa sebenarnya? Saya benar-benar tidak menyangka. Kamu mengundang saya untuk membicarakan masalah perasaan anak saya. Baiklah, saya akan langsung menjawabmu. Mereka berdua tidak cocok bersama. Tidak sepadan menurutmu alasan ini? Belum cukup kuat. Cukup kuat. Tapi kuat sampai menekan terus. Tidak segan menghancurkan masa depan anak sendiri demi memisahkan mereka. Ini tidak normal kan? Kamu bilang apa? Pak Ho, Anda bukan wanita bodoh. Anda membangun kerajaan bisnis dari nol. Jika tidak ingin mereka berdua bersama, seharusnya ada banyak cara untuk memisahkan mereka. Tapi cara Anda sekarang terlalu keras dan terburu-buru. Sayang Pak Chen, perkataanmu ini benar-benar membuat saya penasaran. Mengapa kamu begitu tertarik dengan urusan pribadi karyawan biasa yang ada di bawahmu? Saya mengerti. Kamu sedang mengejar Yan Xiaochen ya? Kalau begitu saya memisahkan mereka justru membantu kamu. Begini saya merasa tindakanmu tidak normal. Dan juga ingin membantu Xiao Chen melihat dari sisi lain. Agar kalian setuju. Jadi saya meminta seorang teman untuk menyelidiki kalian. Tapi tidak menyangka menemukan beberapa hal yang seharusnya tidak saya ketahui. Kamu keterlaluan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Shen Hou dan Yan Xiaochen adalah peserta ujian masuk perguruan tinggi yang sama kan? Ya, mereka sebaya. Peserta ujian masuk perguruan tinggi yang sama dan bahkan kuliah di universitas yang sama. Apa masalahnya? Hanya itu saja. Apa maksudmu? Saya harap Anda tidak salah paham, sebenarnya saya datang ke sini. Tujuannya yang sebenarnya adalah berharap Anda tidak lagi menghalangi mereka. Biarkan mereka bahagia bersama, beri mereka doa. Saya mengerti. Hari ini kamu datang sebagai juru bicara ya? Dan mewakili pihak Yan Xiaochen. Tapi Bos Chen, ada satu hal yang harus kamu pahami. Mereka berdua nanti mau bersatu atau tidak, itu urusan mereka sendiri dengan kita. Tidak ada hubungannya terutama denganmu. Bos Hou. Tampaknya kamu masih tidak percaya, saya sudah tahu semuanya. Apakah kamu mengancam saya? Nilai ujian masuk Shen Hou dulu sebenarnya tidak sebaik Yan Xiaochen. Tapi dia bisa masuk ke jurusan perdagangan internasional di Huada, sementara Yan Xiaochen akhirnya gagal. Kenapa bisa begitu? Itu karena kamu Bos Hou menyuruh orang untuk bermain curang di tengah. Jangan lanjutkan lagi, saya tidak mengatakan hal ini bisa dianggap tidak pernah terjadi. Bahkan jika yang kamu katakan benar. Sekarang saya hanya ingin tahu. Kenapa kamu melakukan ini? Apa tujuanmu melakukan ini? Secara ketat, Yan Xiaochen sebenarnya diterima secara istimewa. Karena nilainya dan pilihannya tidak ada masalah. Bahkan jika digantikan jika diselidiki. Sekolah hanya akan memasukkannya. Kejadian selanjutnya. Mau saya lanjutkan? Saya akan ceritakan kejadian selanjutnya. Dulu saya menyuruh orang mencari guru di bagian penerimaan. Tapi entah bagaimana, terjadi kesalahan.
Kenapa bisa sampai Yan Xiaochen gagal? Yang lebih aneh lagi, ayahnya tidak terima. Bersikeras mencari penjelasan dari sekolah, tapi tidak disangka terjadi kecelakaan di jalan. Saya hanya tidak mengerti. Memang nasib bermain. Kenapa sampai sekarang, Yan Xiaochen bisa bersatu dengan anak saya? Apakah Shen Hou tahu kejadian dulu? Tidak, dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa. Aku percaya. Yan Xiaochen dan ibunya pasti tidak akan memaafkan keluarga Shen kita. Jadi kamu mengertikan, kenapa sampai sekarang aku berusaha mati-matian untuk mencegah mereka berdua bersama. Aku takut kalau suatu hari nanti mereka hidup bersama, lambat laun mereka akan tahu kebenarannya. Lalu bagaimana dua orang itu pasti akan sangat menderita. Daripada seperti itu lebih baik sakit sebentar daripada sakit lama. Lebih baik mereka berpisah sekarang. Aku sudah tanpa sengaja menyakiti keluarga mereka sekali. Aku tidak ingin ibu dan anak itu menderita untuk kedua kalinya. Apakah kamu bisa mengerti perasaanku? Aku rela menjadi orang jahat. Aku rela mengorbankan kebahagiaan anakku. Aku rela anakku membenciku. Aku tidak bisa membiarkan mereka bersama, kamu mengertikan. Apa yang Anda katakan saya mengerti, tapi sekarang sudah terlambat. Mereka tidak akan berpisah karena halangan Anda. Bukan hanya Anda, siapapun tidak bisa. Kenapa? Karena mereka sudah menikah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ternyata tebakanku benar. Shen Hou menyembunyikan ini darimu, dan diam-diam menikah dengan Xiao Chen. Bagaimanapun sekarang baik aku terhadap Xiao Chen maupun Anda terhadap Shen Hou, yang bisa kita lakukan adalah tidak mengatakan apa-apa. Dan tidak sengaja menghalangi. Kalau tidak aku bisa dipaksa oleh tindakanmu untuk mencari tahu kebenaran, mereka pasti bisa. Sekarang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menyimpan rahasia ini selamanya selama tidak diketahui oleh mereka berdua, tidak akan ada masalah. Semoga saja begitu. Aku sudah tahu semuanya. Kenapa kamu bisa di sini? Yan Xiaochen, dengarkan aku. Apalagi yang bisa dikatakan? Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Yan Xiaochen. Pak, ada yang mengejar mobil, berhenti dulu. Perusahaan ada peraturannya, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Iya, Pak. Pak, tolong berhenti sebentar, Pak. Tolong berhenti sebentar. Pak, tolong bantu, ada urusan darurat terlalu berbahaya, Pak, ya tolong bantu berhenti sebentar. Baiklah, saya akan berhenti di pinggir jalan sebentar. Pak, terima kasih.
Saya hanya berharap bisa menemukan seseorang bisa menemukan untuk bertukar jurusan dengan Shen Hou. Tapi entah bagaimana, terjadi kesalahan yang tidak terduga. Bagaimana bisa Yan Xiaochen gagal masuk? Yang lebih parah, ayahnya tidak mau menerima. Bersikeras mencari penjelasan dari sekolah. Xiao, ayah pasti akan membuatmu masuk ke sekolah yang kamu suka, melakukan hal yang kamu suka. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali, terimalah kenyataan ini. Kalian pasti salah. Ini bukan ayahku. Ibumu sudah memastikannya. Bukan dia. Tidak mungkin. Ini pasti bukan ayahku. Ayahku tidak meninggal. Nak, kalau kamu ingin menangis, menangislah akan lebih lega. Kenapa aku harus menangis? Aku menangis. Kita sudah sampai di terminal. Turun tidak. Turun saja. Sopir juga perlu ganti shift dan istirahat. Meskipun kamu seperti ini, bersembunyi di dalam mobil dan tidak bicara, itu tidak akan membentuk penghalang untuk melindungimu dari dunia luar. Baik. Karena kamu tidak ingin turun, aku akan bicara dengan sopir.
Lihat bagaimana caranya agar kamu bisa tetap di sini. Kamu belum makan. Lapar kan? Aku ajak kamu makan. Aku akan telepon Laoli. Aku mohon. Jangan pedulikan aku, pergilah. Bagaimanapun juga. Kamu bisa bicara, aku sudah lebih tenang. Kebetulan di sini juga tidak ada orang. Kalau ada yang ingin kamu katakan atau kamu marah, luapkan saja, jangan dipendam. Kamu sudah tahu semuanya. Kenapa kamu masih menyembunyikannya dariku? Aku hanya merasa. Terkadang meskipun kamu tahu kebenarannya, tidak selalu menghasilkan akhir yang baik. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Tidak ingin melihatmu sedih. Kenapa dia memilih aku? Karena keluarga kita miskin, tidak punya uang dan status, jadi mudah diinjak, bukan? Jika bukan karena keegoisannya, aku tidak akan gagal, ayahku tidak akan mengalami kecelakaan. Dia secara tidak langsung membunuh ayahku. Dia menghancurkan keluarga kita. Dan sekarang, aku malah bersama Shenhou, aku menikah dengannya. Sungguh lucu. Sudah lewat. Semua ini sudah lewat. Dan yang salah waktu itu adalah Hou Yuzhen, bukan Shenhou. Kamu sudah mendengarnya tadi. Shenhou sama seperti kamu. Dulu hanya seorang anak. Dia tidak tahu apa-apa. Jadi tentang hal ini, jangan kamu ceritakan padanya, kalau tidak, dia akan seperti kamu sekarang. Merasa bersalah dan menderita. Mari kita cari solusi bersama. Kalau kamu tidak mau naik mobilku, aku akan tetap menemanimu naik bus. Kamu tahu aku mau kemana? Aku sendiri tidak tahu harus kemana sekarang. Kalau kamu tidak mau pulang menghadapi Shenhou, kamu bisa ke tempatku dulu. Setelah kondisimu membaik baru pulang. Tunggu sebentar. Bungkus begitu banyak kamu ini. Tahu tidak, ini namanya memanfaatkan fasilitas umum.
Aku kasih tahu aku sudah bayar dan hari ini. Aku sengaja bikin 2 masakan baru yang aku pelajari. Haha. Harga karyawan sama dengan harga bahan kamu masih berani bilang. Double bayar sendiri masak 2 masakan sendiri. Mana masakan yang kamu beli mana yang kamu pilih di pasar? Aku kasih tahu. Kamu ini cuma iri dan dengki bagaimana? Jangan sentuh aku. Pergi sana jangan jijik sudahlah. Aku beritahu kamu roti akan ada. Cinta juga akan datang cintamu, sedang dalam perjalanan. Cintaku sudah pergi, maka kejarlah dia dengan mobil balapmu. Tidak mobilku terlalu kencang rusak. Tunggu aku perbaiki aku akan bangkit lagi aku tidak percaya. Aku akan mendapatkan dia. Aku beritahu kamu kita sekarang sudah berbeda. Kamu sudah menikah kamu sudah dewasa. Kita berada di dunia yang berbeda. Maka kamu juga harus berusaha apa cepat pergi. Jangan banyak bicara nanti makanan dingin aku akan telepon dia dulu. Masih menelepon. Maaf nomor yang Anda tuju. Sementara tidak dapat dihubungi silakan coba lagi nanti. Tidak menerima teleponmu. Tidak peduli penerbangan aku beradu kamu beradu kamu. Dia pasti sedang sibuk. Aku tidak bicara lagi aku pergi cepat pergi kamu. Pelan-pelan saja kembali sana. Anak ini akhirnya sudah dewasa. Xiao-xiao. Maaf nomor yang Anda tuju sudah dimatikan.
Halo, Shenhou, kembalilah, aku dan ayahmu. Ada yang ingin kami katakan. aku sibuk, tidak ada waktu. Yan Xiaochen, apakah dia sekarang bersamamu? Tidak, Makanlah kenyang baru ada tenaga untuk berpikir. Kalau kamu tidak ada nafsu makan, aku akan buat sup lagi. Tidak usah. Aku makan. Aku rasa kamu benar. Ini tidak boleh Shenhou tahu. Dia tidak bersalah. Tapi aku tidak tahu bagaimana aku harus menghadapi pernikahan kita ke depan. Dan keluarga kita. Aku bisa bohong pada Shenhou, tapi aku tidak bisa bohong pada diriku sendiri. Aku juga tidak bisa bohong pada ibuku. Bagaimana aku harus berbohong? Membantu keluarga mereka. Menyembunyikan kebenaran. Apa yang harus aku lakukan? Shenhou, terima atau tidak? Terima saja, katakan padanya kamu tidak bersamaku. Halo. Xiao Chen. Dia tidak bersamaku. 好，再见。 Terima kasih. Apakah kamu akan terus membuatnya khawatir? Jika kamu terus tidak menjawab teleponnya, dia mungkin akan gila. Seperti terakhir kali. Saya pikir bagaimanapun juga. Setidaknya lewati malam ini dulu. Dengarkan saya. Nyalakan ponselmu dan hubungi dia. Bilang saja kamu sedang makan dengan klien. Setelah selesai pulanglah. Saya akan menghubunginya. Halo Shenhou. Xiao, kamu di mana? Saya sekarang di Bonn sedang makan dengan klien. Tadi ponsel saya habis baterai. Saya baru mengisi daya, sebentar lagi pulang. Baik, saya menunggumu. Dah. Cepat makan, setelah selesai saya akan mengantarmu naik taksi. Kalau kamu tidak makan, saya tidak berani makan. Ingat, setelah pulang jangan bilang apa-apa ke Shenhou. Jangan sampai dia tahu.
Jangan salah paham. Shenhou bukan. Chen Jiwen. Dengarkan, saya akan memberitahumu. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengannya, tidak ada hubungannya. Bun. Apakah kamu tahu ketika saya meneleponmu tadi? Saya sudah menunggumu di sini, saya sangat berharap. Orang yang keluar dari sana tadi bukan kamu. Bahkan jika saya membicarakan hal pribadi dengan Xiao Chen tidak ingin memberitahumu. Apa artinya ini? Apa artinya? Shenhou. Saya membicarakan sesuatu dengannya. Kamu lihat sendiri foto-foto ini. Apa artinya ini, dikirim oleh ibuku sebelumnya? Apa artinya semua ini, kamu katakan padaku? Dulu saya bilang pada diri sendiri, jangan percaya semua hal. Tapi hari ini, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Chen Xiuan, apakah kamu tahu? Saya dan Yan Xiaochen sudah menikah, dia adalah istriku. Saya adalah suaminya. Foto-foto ini bisa saya jelaskan. Jadi coba jelaskan apa maksudnya. Tidak boleh katakan oleh apa maksudnya. Setelah pulang jangan bilang padaku. Aku tahu Xiao Chen adalah istrimu. Tapi sepertinya tidak semua hal harus kau beritahu padaku. Setiap orang butuh privasi. Ada beberapa hal yang kalau diketahui malah tidak baik untuk semua orang. Chen Xiuan, jangan selalu bersikap seolah kau lebih mengerti. Shenhou. Sikapmu itu sangat menjijikkan, kau tahu. Shenhou. Lawan balik Shenhou. Shenhou, aku mohon padamu. Chen Xiuan lawan balik. Shenhou. Kalau berani lawan balik. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Maaf. Xiao, ayo pulang. Ada apa-apa kita bicara di rumah, oke? Aku tidak mau pulang. Maaf. Ini kunci rumahmu. Kalau kau tidak mau pulang, sekarang aku kembalikan padamu. Rumahmu itu. Aku tidak akan kembali lagi.
Kau minum terlalu cepat, tidurmu juga tidak baik akhir-akhir ini. Minumlah sedikit. Lihat dirimu tadi bilang teh itu sehat. Sekarang malah melarangku minum. Hatiku ini kacau balau. Kau pikir Yan Xiaochen itu akan memberitahu Shen Hou tentang kebenaran sebenarnya? Jujur saja, aku sebenarnya tidak punya prasangka buruk padanya. Di kantor saat pertama kali melihatnya, aku cukup menyukai gadis itu. Tapi saat aku melihat CV-nya, semakin aku baca semakin aku takut. Semakin aku merasa dia adalah gadis yang menggantikan kuota Shen Hou. Hatiku sedih tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Aku takut kalau mereka berdua bersatu. Suatu hari nanti mengetahui semua ini, mereka akan lebih menderita, benarkan? Shen Hou. Nak kau dan Yan Xiaochen itu. Ibu. Aku tidak ingin mendengar nama. Ini adalah Yan Xiaochen. Tidak mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana kau tahu kalau dia punya sikap? Dia tidak ingat membenci kita. Kenapa dia tidak memberitahu Shen Hou? Yan Xiaochen mungkin dalam suasana hati yang sama. Tidak ingin menyakitinya. Ingin melindungi dia. Anda berbicara. Dia ingin rahasia ini. Jaga hidup Anda dengan ketat. Jangan pernah memberitahu putra kita. Kita tidak akan melawan mereka berdua. Alasan untuk bersama. Bagaimanapun kita. Yan Xiaochen benar. Aku ingin minum teh. Taat. Berdebat dengan pacar. Jika itu karena ibumu, beberapa foto yang dikirimkan padamu, kita bisa membuat beberapa penjelasan. Sebenarnya, kami salah paham dengan Xiaochen. Ketika foto-foto itu diambil, sudutnya sedikit masalah aku dan ibumu. Aku baru tahu. Ini tidak penting. Ini tidak penting. Jadi aku dan ibumu berpikir gadis ini tidak ada yang buruk. Jika Dia bisa. Maafkan semua yang kita lakukan. Termasuk sebelumnya. Aku dan ayahmu. Tidak ada lagi yang menentang kalian berdua. Ya. Kami akan terlihat seperti dirinya. Menantu masa depan sama baiknya. Ya, kita sudah menikah. Kau sudah menikah. Aku tidak memperhatikan. Diam-diam mengambil buku Hukou. Menikahinya. Bukankah itu bagus? Tapi aku baru saja menemukan. Dia di rumah Chen Xiwan dan aku ingin menjemputnya. Dia malah tidak mau ikut denganku. Apa kamu tanyakan kenapa? Tidak. Oh begitu ya? Kalian sudah menikah jadi. Kalian sudah jadi pasangan suami istri. Kalau ada masalah, bicarakan saja kan bisa selesai. Ayah ibu bisa kalian keluar dulu. Aku ingin sendiri sebentar. Nah ibu mau bicara.
Sudah-sudah aku dan ibumu keluar dulu. Biarkan dia sendiri sebentar. Xiao-xiao, ayah mendukungmu. Pasti tunjukkan hasil yang bagus untuk ayah. Kalau tidak senang makan permen. Xiao-xiao. Aku sayang kamu baik-baik saja. Aku di sini beberapa kalimat ini. Mana yang paling ingin kamu dengar? Aku di sini. Lihat apa? Aku sedang melihat pemandangan terindah dalam hidupku. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Xiao-xiao, aku pasti akan berusaha keras. Aku ingin kamu tahu aku Shen Hou. Layak untuk pilihanmu. Orang yang kamu suka adalah aku. Orang yang ingin kamu nikahi adalah aku. Siapapun tidak akan memisahkan kita. Nikahlah denganku, aku sayang kamu. Istri. Istri, istri. Istri. Kita sudah menikah. Sekarang aku miliknya. Kita sudah menikah. Xiao-xiao. Xiao-xiao, xiao-xiao. Kemarin aku terlalu emosional. Aku tidak dalam kondisi baik. Aku tahu pasti aku salah paham kemarin. Mari kita bicarakan baik-baik. Sebenarnya aku sudah datang tadi malam. Aku ingin bertemu kamu tapi teleponmu mati. Aku ingin naik ke atas mencari kamu tapi aku takut mengganggumu. Jadi aku cuma bisa diam di sini. Yang harus minta maaf bukan kamu. Xiao-xiao, maksudnya apa sih?
Shen Hou. Ibumu benar untuk menentang. Kita berdua bersama itu salah. Kita berdua memang tidak cocok. Xiao, aku tahu ibuku dulu. Banyak hal yang dia lakukan berlebihan. Tapi ibuku semalam jujur padaku, dia bilang padaku. Pertama kali datang mencarimu bilang apa, kedua kali datang ke kantormu. Bilang apa lagi dia bilang padaku. Dia juga bilang asalkan kamu bisa memaafkan semua yang mereka lakukan dulu. Dia akan berusaha sebaik mungkin untukmu ke depannya. Xiao, orang tuaku tidak menentang kita lagi. Ibumu cuma bilang itu sama kamu. Bilang itu belum cukup ya. Xiao, sekarang asal kamu jelaskan padaku. Kenapa semalam kamu di rumah Chen Xiuan? Senpai semalam itu. Kalian ngobrol apa aja? Ngelakuin apa kamu, cuma jelasin sama aku. Aku nggak apa-apa. Kita cerai aja. Kamu bilang apa? Kita cerai aja. Kenapa sih? Kamu harus kasih aku alasan dong, aku salah apa? Kamu bilang sama aku ubah ya. Alasannya adalah, kamu semalam gak salah paham sama aku. Dari awal sampai akhir yang salah sama kamu adalah aku. Aku juga gak perlu jelasin apa-apa lagi sama kamu. Tolong kedepannya jangan cari aku lagi. Lepasin aku. Kamu kenapa, ada apa? Kamu nggak apa-apakan? Apakah kamu sakit? Cepat bawa ke rumah Apakah sakit. tubuhnya nggak enak? Kenapa mukanya pucat banget? Cocok. Cepat bawa ke rumah sakit. Cocok. Telepon bawa dia ke rumah sakit. Minggir, Xiao. Xiao, sini. Minggir. Siapa keluarga Yan Xiao Chen? Saya. Anda. Saya suaminya. Pasien tidak ada masalah, hanya tidak memperhatikan pola makan dan istirahat. Menyebabkan hipoglikemia hingga pingsan, ditambah pasien sedang hamil. Tubuhnya juga cukup lemah. Apa dia? Dia hamil. Anda tidak tahu. Istri Anda tidak memberitahu. Tidak itu. Anda yakin dia hamil? Bagaimana kalian bisa begitu sudah sekian lama? Hamil sendiri tidak tahu. Setelah infusnya selesai kalian bisa pulang. Segera ke bagian kebidanan kami untuk pemeriksaan kehamilan. Terima kasih. Xiao. Kita punya anak. Ya Tuhan, kita punya anak.
Laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki, pasti mirip saya. Kalau perempuan, mirip kamu. Ya Tuhan, kita ternyata punya anak. Kamu bangun siau-siau. Kenapa aku di sini? Kamu tiba-tiba pingsan, aku yang bawa ke sini. Kamu tahu kenapa kamu pingsan? Hipoglikemia. Kamu hanya tebak setengahnya. Setengah lagi, coba tebak. Kamu hamil. Masa kamu tidak tahu? Tidak mungkin. Saya sering gangguan hormon. Dulu juga pernah begitu. Tidak mungkin hamil. Siau-siau, apa kamu masih marah sama saya? Apa saya kemarin salah paham dan tadi di depan kompleks? Omonganmu itu apalagi marah sama saya ya? Siau-siau, saya mohon. 我求求你， Jangan marah lagi, saya tahu salah saya. Saya tahu selama ini banyak hal yang kurang baik. Tapi sekarang saya sudah jadi ayah. Dan orang tua saya sudah menerima pernikahan kita. Saya pikir sekarang kamu seharusnya pindah ke rumah gitu. Masa kehamilan kan istimewa, orang tuaku juga bisa merawatmu. Betul kan tinggal di rumah? Gak mungkin. Apakah kamu udah capek lagi, tidur aja dulu? Nanti aku bangunin kalau infusnya udah selesai. Aku di sini kok. Demi pernikahanmu aku sarankan. Jangan ceritakan hal itu ke Shenhou. Yan Xiao Chen. Chen Zhi Yuan kirim pesan ke kamu. Apa maksudnya? Menurut kamu apa maksudnya? Yaitu maksudnya. Aku cuma percaya apa yang kamu bilang. Kita cerai aja. Anak ini bukan punyamu. Sekarang enggak. Nanti juga enggak. Yan Xiao Chen, kamu akhirnya ngaku juga. Aku yang terlalu bodoh. Aku selalu berhayal kamu sama Chen Zhi Yuan.
Beneran gak ada apa-apa. Aku malah minta maaf sama kamu. Aku cuma bahan tertawaan Yan Xiaochen. Kita cerai besok aja. Maaf, nomor yang Anda tuju. Halo Xiaochen. Kamu baik-baik aja? Aku sekarang di depan komplek rumahmu. Kirimin aku nomor gedungnya. Pergi aja. Jangan ikut campur urusanku lagi. Aku yang selesaikan sendiri. Xiaochen. Kok kamu cabut jarumnya, lihat tuh darahnya Yan Xiaochen. Halo. Lauli ke rumah sakit terdekat. Oke. Aku hamil. Tapi aku bilang ke Shen Hou anak ini bukan punyanya. Kenapa bilang begitu? Kalau gak bilang gitu dia gak bakal berhenti. Gimana bisa aku sama dia jadi satu keluarga? Aku gak berani bayangin kalau Shen Hou tahu hal ini. Dia bakal ngapain? Dia juga bakal sakit hati. Jadi mending biar semua orang gak sakit hati, aku aja aku yang akan mengakhiri hubungan ini sendiri. Aku juga harus minta maaf sama kamu. Dia salah paham tentang hubungan kita. Tapi aku tidak bisa menjelaskannya padanya. Kalau aku bilang mau bantu apapun itu, aku akan bantu sampai selesai. Sudah, jangan nangis lagi.
Besok kamu bisa temani aku ke kantor catatan sipil. Xiao Chen, kamu benar-benar tidak akan menyesal. Lagi pula Shen Hou adalah ayah anak itu. Kalau kamu benar-benar bercerai, gimana nasib anaknya? Aku juga tidak tahu. Yang aku tahu ini satu-satunya pilihan yang aku punya sekarang. Tidak apa-apa. Yan Xiaochen mengajak pacar baru untuk menemani bercerai dengan suami. Kamu benar-benar hebat. Ayo naik mobil. Aku sedang mempersiapkan. Mendesain setelan pakaian untuk orang tua. Sekarang ini orang-orang seusia kita. Banyak yang tidak tahu cara berpakaian yang baik, tapi warna ini. Apakah tidak terlalu mencolok? Warna ini tidak bagus. Lihat punyaku ini. Sudah pulang. Shen Hou sudah pulang. Ada apa? Ada masalah apa? Terlihat murung sekali. Ibumu sedang bertanya padamu. Tidak ada apa-apa. Lihat kamu seperti tidak ada apa-apa. Apa ada yang tidak bisa kamu ceritakan ke orang tua? Aku bercerai. Sejak kamu mencuri buku keluarga, kamu pergi mendaftarkan pernikahan. Aku pikir itu hanya permainan rumah-rumahan. Sekarang permainan sudah selesai. Nak, dengar kata-kata hati ibumu. Kalian berdua sudah bercerai. Maka hubunganmu dengan Yan Xiaochen ini, anggap saja sudah benar-benar berlalu. Anggap saja kamu baru saja bermimpi. Sekarang mimpimu sudah selesai. Saatnya menghadapi kenyataan. Kamu masih muda dan kamu seorang pria. Yang harus kamu pikirkan bukan membangun keluarga. Kamu harus memikirkan karirmu. Apa yang akan kamu lakukan selama bertahun-tahun ke depan benar. Sudahlah, jangan karena satu hubungan. Biarkan dirimu hancur, mengerti? Dari sekarang fokuskan dirimu pada kariermu. Ibumu benar. Ini bagus, mulai besok. Pergi kerja di cabang, jangan jualan lagi. Menurutku mulai sebagai manajer saja. Santai saja kamu. Apa maksudnya santai saja? Dia santai menikah, santai bercerai. Jadi manajer juga santai. Bikin kesal aku. Banyak banget santainya. Sudah, jangan marah. Tehnya sudah dingin, aku buatkan yang panas. Untuk meredakan amarah. Santai saja. Maaf, tanya, bagian kardiologi ada di lantai ini. Ini area kebidanan. Kamu sebenarnya tidak perlu menemani aku. Untung aku temani, kalau tidak aku tidak tahu terima kasih. Kamu kekurangan gizi sepertinya akhir-akhir ini. Tidak boleh membuatmu lembur.
Hasilnya sudah keluar, lihatlah. Halo Kak Fang. Aku beritahu aku sedang berobat di rumah sakit Shanghai. Aku melihat Xiao Chen. Dia sakit, aku tidak terlalu tahu. Tapi ada seorang pria yang menemaninya hanya saja. Mereka berdua keluar dari kebidanan. Aku tidak menyapa kebidanan. Pria itu apakah dia yang dulu? Dia bawa pulang Shenhou itu. Kurasa tidak terlalu mirip. Bagaimana kalau aku foto dan kirim ke kamu? Halo, ibu kamu di mana? Aku di kantor. Sudah bisa bohong ya? Siapa pria yang menemanimu ke kebidanan? Aku. Apakah kamu hamil? Bukan, bagaimana kamu tahu? Kalau bukan karena Tante Tian memberitahu, berapa lama kamu mau menyembunyikannya? Kamu minta buku nikah apakah untuk daftar nikah? Sudah nikah, anaknya siapa? Bukan, ibu. Yan Xiao Chen, keberanianmu semakin besar. Hamil sebelum nikah, kamu tidak punya malu ya? Aku bicara sama kamu. Kamu dengerin nggak? Cepetan balik, pulang dari Shanghai, jelasin semuanya. Ada apa? Ibu kamu bilang apa? Ibu aku udah tahu. Shenhou, kamu sekarang di mana? Aku bilang kamu harusnya ke kantor sekarang. Kamu nggak lupa janji sama aku kan? Aku nggak peduli kamu punya janji sama aku. Seorang pria harus punya integritas di masyarakat. Punya tanggung jawab sama keluarga, kamu ngerti nggak? Aku udah ngomong sama Om Liu. Kamu ke cabang Shanghai jadi general manager. Hari ini nggak, sekarang juga kamu pergi. Aku mau kamu sekarang juga kerja. Shenhou. Ibu kamu udah besarin kamu sampai gede di hati kamu. Cuma ada yang Xiao Chen doang? Nggak ada yang lain? Kenapa di situ berantakan banget? Kamu ngapain sih? Berantakan semua. Yushen, teman kamu ini bener nggak sih? Aku lihat dia kayaknya nggak bener, jangan sampai ada apa-apa. Nggak peduli nyawa?
Turan. Lagi 1 putaran. 1 meter pun gak boleh. Jangan urusin aku. Siapa lagi yang urusin kamu kalau bukan aku? Ada apa sih? Dunia mau kiamat? Gak ada Yan Xiaochen, kamu gak bisa hidup? Aku bilang, jangan urusin aku sama. Jangan sebut dia. Oke Shen Hou. Siapa lagi yang urusin kamu kalau bukan aku? Selama ini kita udah jadi teman. Dari sekarang performa kita di semester pertama cukup bagus. Jadi aku rasa di semester kedua kita harus lebih. Ngomongin apa tadi? Nggak ada. Kamu istirahat dulu, siap-siap, makan, kita lanjut sore. Jangan liatin keluar aja.